kita sudah benar ataukah belum, apakah harta kita sudah halal ataukah belum. Tahap awalnya adalah dengan mengenalinya. Dan mengenal ini termasuk di antara barang langka di akhir zaman, karena banyak orang yang tidak mau mempelajari masalah halal haram, terutama di akhir zaman. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Tidak peduli berarti enggak mau tahu. Maka ketika kita punya keinginan untuk belajar, salah satu di antara bukti bahwa kita masih peduli berkaitan dengan masalah halal haram. Baik, seperti yang kemarin sudah kami janjikan bahwa kita akan membahas riba dengan sedikit detail, maka di kesempatan kali ini saya mau fokus berkaitan dengan masalah riba. Riba secara makna bahasa artinya tambahan atau tumbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Para musuh Nabi itu durhaka kepada Rasul Robnya, utusan Robnya, utusan Allah. Lalu Allah menghukum mereka dengan hukuman rabiyah. Ada istilah dalam Al-Quran, hukuman bagi musuh Nabi itu dengan sebutan akhdhatun rabiyah. Hukuman yang rabiyah. Yang dimaksud hukuman rabiyah adalah hukuman yang terus bertambah. Sehingga hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu tidak satu tingkatan. Makin lama mereka tinggal di neraka, bukannya makin bisa adaptasi dan menyesuaikan diri, tapi makin menyakitkan azab yang mereka terima. Ini makna riba secara bahasa. Kemudian riba secara istilah. Makna riba secara istilah. Makna riba secara istilah ada dua. Makna riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas. Pengertian riba dalam arti luas adalah semua harta haram. Semua harta haram dalam Islam. Semua transaksi yang haram dalam Islam bisa disebut riba. Karena itu ada perkataan yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Beliau mengatakan, an-najish akilu riba khain. Orang yang melakukan transaksi najash, dia pemakan riba, pengkhianat. Di sini ada kalimat najash itu sama dengan riba. Padahal najash ini tidak ada hubungannya dengan utang piutang, tapi disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa sebagai riba karena najash itu haram. Dan semua transaksi yang haram secara syar'i maka bisa kita sebut sebagai riba. Riba dalam arti yang lebih luas, mencakup semua transaksi yang haram dalam Islam. Kemudian yang kedua, riba dalam arti yang lebih sempit. Riba dalam makna yang lebih sempit, pengertiannya adalah tambahan yang didapatkan oleh salah satu pelaku akad, baik dalam transaksi utang piutang atau dalam transaksi tukar menukar benda ribawi. Tambahan yang didapatkan pelaku akad dalam transaksi utang
atau dalam transaksi jual beli benda ribawi. Baik. Selanjutnya, berdasarkan definisi riba dalam makna yang lebih sempit ini, maka riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit bisa kita bagi menjadi dua. Atau kita kasih catatan dulu bahwa inilah makna riba yang dibahas dalam kajian fikih. Yaitu riba dalam arti yang lebih sempit, spesifik berkaitan dengan masalah riba. Maka berdasarkan hal ini riba ada dua. Ada riba utang piutang dan ada riba jual beli. Ada riba utang piutang dan ada riba jual beli. Sudah? Kita fokus pada riba utang piutang terlebih dahulu. Poin yang pertama, pembahasan tentang riba utang piutang. Inti dari riba utang piutang adalah utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Ini berdasarkan perkataan sahabat Fudalah bin Ubaid. Qala Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, dan ini kaidah umum riba utang piutang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa Bismillah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik. Oleh karena itu, prinsip dari riba utang ini adalah akadnya utang, lalu ada manfaat yang didapatkan oleh salah satu pihak dalam transaksi utang. Selanjutnya, ketika kita bicara bahwasanya itu adalah utang yang menghasilkan manfaat, berarti riba utang itu hanya berlaku, riba utang berlaku jika akadnya utang. Berarti kalau akadnya bukan utang, lalu mendapatkan manfaat, itu bukan riba. Jika akadnya bukan utang, lalu dapat manfaat, maka itu bukan riba. Yang kedua, jadi misalnya investasi, itu kan bukan utang ya. Mudharabah itu bukan utang. Lalu menghasilkan manfaat, maka manfaat itu bukan riba. Yang kedua, ada manfaat yang didapatkan atau yang diperoleh oleh pemberi utang. Jika manfaatnya itu diperoleh oleh penerima utang, itu bukan riba. Sehingga saya memberi utang ke si A. Si A datang ke saya, Pak, saya utang 10 juta boleh enggak? Mau dipakai apa? Saya butuh untuk pengobatan anak saya. Terus saya kasih dia utang 10 juta. Karena saya kasihan sama orang ini, sekaligus saya kasih zakat. Ini ada zakat 2 juta. Maka saya kasih dia 12 juta. Sehingga dia dapat 10 juta sebagai utang dan 2 juta sebagai sedekah atau zakat. Dapat manfaat enggak dia? Dapat manfaat dari transaksi utang tadi. Apakah itu riba 2 juta ini? Tidak. Kenapa? Karena yang mendapatkan manfaat adalah si penerima utang.
Lain halnya kalau yang mendapatkan manfaat adalah saya yang memberi utang. Saat yang memberi utang mendapatkan manfaat, itu riba. Insya Allah paham ya? Baik. Ada beberapa kasus nanti Anda bisa nilai ini riba atau bukan. 1, saya transfer melalui bank A ke rekening bank B. Lalu dikenakan biaya admin 6.500. Riba atau bukan? Riba atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena itu jasa. Jasa pengiriman uang, bukan transaksi utang piutang. Begitu ya? Baik. Saya menjual barang, ini saya jual ke Bapak. Harga normalnya 10.000. Tapi Bapak tidak bisa bayar tunai. Ya sudah, kamu cicil selama 1 tahun. Harganya jadi 15.000. Riba atau bukan? Hah? Saya jual ini 15.000, dicicil setahun. Riba atau bukan? Kenapa bukan? Karena jual beli, bukan utang piutang. Nah, jual beli itu kan mau harga tunai, harga kredit, terserah kesepakatan. Sehingga kalau ada kesepakatan, ini saya jual dengan harga kredit 12.000, 15.000, kalau tunai 10.000, ini bukan riba. Sah-sah saja seperti ini. Sehingga jual beli seperti ini tidak masuk kategori utang piutang, karena akadnya jual beli. Terus apa sih bedanya jual beli dengan utang? Kalau utang yang saya serahkan uang. Kalau saya ngasih kepada Anda 10 juta, tolong nanti kembalikan 12 juta, itu utang. Tapi kalau saya jual kepada Anda, ini kalau tunai 10 juta, tapi kalau kredit setahun 12 juta, maka 2 juta yang saya tambahkan itu bukan riba. Tapi kenaikan harga yang saya bebankan kepada konsumen sesuai kesepakatan antara saya dengan konsumen. Insya Allah dipahami? Baik. Saya invest senilai 100 juta kepada si A. Lalu oleh si A dikembangkan untuk usaha. Dari situ saya dapat bagi hasil. Riba atau bukan? Bukan, karena akadnya mudharabah atau investasi. Sehingga saya mendapatkan bagi hasil dari akad mudharabah, bukan termasuk riba. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itu kata kuncinya, kalau akadnya bukan utang, ada tambahan, jangan sebut riba. Dan orang terkadang menggunakan itu sebagai alasan untuk membenarkan riba. Nyatanya ini boleh, ini boleh, ini boleh. Berarti ini boleh. Nah, ini akadnya beda. Yang ini utang, yang ini bukan utang. Kalau akadnya bukan utang, maka Anda tidak diperkenankan untuk mendapatkan tambahan. Insya Allah cukup jelas ya. Jadi kata kuncinya akadnya riba atau bukan. Berikutnya. Manfaat yang dimaksud dalam akad utang ini mencakup semua bentuk manfaat. Manfaat yang dimaksud mencakup semua bentuk manfaat. Karena mencakup semua bentuk manfaat, maka baik manfaat berupa materi maupun berupa jasa maupun manfaat apapun itu masuk kategori riba. Baik materi atau jasa. Baik. Bismillah. Jadi kalau manfaatnya bukan materi tapi jasa. Misalnya contoh manfaat berupa jasa. Contoh yang manfaatnya berupa jasa. Misalnya memanfaatkan barang gadai. Memanfaatkan objek gadai. Apakah ini riba? Enggak. Memanfaatkan barang gadai riba atau bukan? Riba. Kenapa? Karena memanfaatkan barang gadai berarti mendapatkan manfaat jasa dari transaksi utang piutang. Saya ngasih utang ke si A 100 juta.
Lalu si A menyerahkan sebuah mobil. Kemudian dia bilang, kamu kalau mau pakai silahkan, ini kunci, ini STNK. Tapi BPKB tidak diserahkan. BPKB tidak diserahkan. Apakah saya boleh memanfaatkan barang itu? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena saya mendapatkan manfaat dari utang 100 juta yang saya berikan tadi. Andaikan saya tidak ngutangi, mungkin orang ini tidak akan merelakan mobilnya saya pakai kecuali harus bayar. Ya, kalau mau pakai mobil saya ya sewa. Tapi dia gratis untuk saya pakai disebabkan saya ngasih utang ke dia senilai 100 juta. Insya Allah dipahami ya. Dan ini pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu." Kalau kamu memberi utang kepada orang lain, lalu orang itu menawarkan hadiah atau memberikan tumpangan gratis, maka jangan kau terima hadiah itu dan jangan kau tunggangi tumpangan gratis itu. Jadi sampai tumpangan gratis saja nggak boleh, karena itu masuk kategori riba. Baik, insya Allah sampai di sini bisa ditangkap dengan baik ya. Karena riba utang ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, intinya adalah adanya utang dan ada manfaat yang didapatkan oleh si pemberi utang dalam bentuk manfaat materi atau jasa. Intinya itu. Dan kalau akadnya bukan utang, jika ada manfaat, sah-sah saja. Baik. Selanjutnya kami akan menuju berkaitan dengan transaksi di perbankan, yaitu bunga bank. Bunga bank ini riba atau bukan? Bunga bank ini riba atau bukan? Ketika gerakan-gerakan anti riba itu mulai banyak bermunculan di Indonesia, hampir semua kaum muslimin mereka memahami bunga bank atau banyak sekali kaum muslimin yang paham bahwa bunga bank itu riba. Terus belakangan ada beberapa orang Indonesia yang membawa fatwa sebagian tokoh dari Mesir yang mengatakan bunga bank bukan riba. Dan mungkin videonya sebagian sudah Anda tonton ya. Terus gimana itu Pak? Coba kita buka ini. Ada satu buku yang pernah ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, di mana dalam buku itu buku ini judulnya Fawaidul Bunuk Hiyar Ribal Muharramah. Dalam buku itu beliau membawakan sekian banyak keputusan yang sifatnya jama'i, kumpulan para ulama kontemporer memandang bunga bank itu riba atau bukan. Beliau menyebutkan ini daftarnya. Ini adalah daftar beberapa hasil ijtihad jama'i sekelompok ulama yang memandang bahwa bunga bank itu riba. Keputusan Majma' Al-Buhuth Al-Islami di Al-Azhar. Keputusan Majma' Fiqih Al-Islami di bawah organisasi konferensi Islam. Keputusan Majma' Fiqih Al-Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Keputusan Muktamar Al-Masarif Al-Islamiyah yang ada di Kuwait. Fatwa Lajnah Fatwa Al-Azhar tahun 88. Kemudian teks fatwa dari Fadilatul Mufti di Al-Azhar. Demikian pula keterangan dari Fadilatul Mufti yang terbit dari Darul Ifta pada tahun 89. Ini beberapa daftar yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram.
Coba saya tampilkan dalam bentuk yang berbahasa Indonesia. Ini sudah pernah kita terjemahkan. Di buku, Anda punya buku Ada Apa Dengan Riba? Ada? Kalau ada, mungkin Anda bisa buka di halaman 227. Di halaman 227, di buku Ada Apa Dengan Riba. Nah ini yang saya cantumkan di situ. Beberapa keputusan muktamar dalam bidang fikih yang menyimpulkan haramnya bunga bank. Keputusan muktamar kedua Majma' Buhuth Al-Islami di Kairo pada bulan Muharram Mei tahun 65 Masehi, yang dihadiri oleh para peserta dari 30 negara. Keputusan muktamar kedua Majma' Fikih Islami di Jeddah Desember tahun 85. Keputusan Majma' Rabithah Alam Islamiyah yang diselenggarakan di Mekah Rajab tahun 1406 Hijriah, ya kurang lebih di tahun yang sama 85. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait tahun 83. Keputusan Majma' Fikih Islami di India pada bulan Jumadil Ula tahun 1410 Hijriah. Dan teks-teks keputusan tersebut disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku-buku beliau, di antaranya adalah Qawaid Al-Bulugh yang Haramain yang tadi kita buka, dan juga disebutkan dalam Fikih Nawanzil karya Muhammad Al-Jizani. Nah, kalau Anda mendengar sebagian tokoh menyebutkan, saya terus terang menyampaikan, pertama, Syekh Mahmud Shaltut itu Syekhul Azhar. Nggak masuk. Ya, yang pertama Syekh Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar. Ada video yang disandingkan dengan video saya. Mungkin seorang dai dari Jawa Barat yang menyebutkan Syekh Mahmud Shaltut dari Al-Azhar. Itu masa silam. Dan ini sudah dibantah oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau dai dari Jawa Barat itu bilang Syekh Mahmud Shaltut adalah seorang modernis, ya saya kira Dr. Yusuf Qaradawi juga seorang modernis, ya. Sampai Dr. Yusuf Qaradawi menyampaikan, man ya'budu Shaltut fa innahu qad mata. Syekh Shaltut sudah meninggal jauh sebelum Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi kan meninggalnya belakangan. Siapa yang mau menyembah Shaltut, Syekh Shaltut sudah meninggal. Dan siapa yang mau menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Kesimpulan dari Yusuf Qaradawi ketika beliau menyampaikan hasil dari bagaimana pendapat Syekh Mahmud Shaltut. Kita hargai Syekh Mahmud Shaltut sebagai Syekhul Azhar, tapi bukan berarti kemudian pendapatnya semuanya benar. Nah, belakangan yang diangkat lagi oleh sebagian dai-dai yang ingin mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba adalah pendapatnya Dr. Ali Jum'ah. Tapi Ali Jum'ah ini tokoh liberal yang cukup ma'ruf. Mungkin Anda bisa minta testimoni dari teman-teman yang kuliah di Mesir, terutama teman-teman Ahlus Sunnah yang kuliah di Mesir. Seperti apa pandangan Anda tentang Ali Jum'ah? Dia termasuk salah satu tokoh liberal. Dan semua itu sudah didahului oleh tokoh-tokoh Mesir sebelumnya. Sampai Dr. Yusuf Qaradawi membuat daftar siapa saja nama ulama yang ikut dalam Majma' Buhuth Al-Islami tahun 65 yang dihadiri lebih dari atau sekitar 30 negara. Ini namanya. Rata-rata adalah Mesir. Ini Mesir semua. Ada dari Libya, ada dari Saudi, rata-rata Mesir. Jadi kalau ada Syekh Mahmud Shaltut, ada Ali Jum'ah, pendahulu mereka sudah pernah mengatakan riba, bunga bank itu riba. Bismillah. Pendahulu mereka sudah pernah mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Begitu ya. Intinya
Kalaupun disebut bahwasanya di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang mengatakan itu bukan riba, ya saya kira terlalu lemah. Ya. Baik. Jadi bunga bank itu riba ataukah bukan? Di sini ada yang mengatakan bukan riba. Salah satu di antara tokoh yang cukup terkenal tadi ya, yang tidak mengatakan itu riba adalah Syekh siapa? Mahmud Shaltut. Ini Syekhul Azhar masa silam. Lalu di antara sekarang ulama sekarang adalah Dr. Ali Jumu'ah. Orang ini masih hidup, tapi dia salah satu tokoh liberal yang ada di Mesir. Ya, meskipun fatwanya cukup banyak dibawa ke Indonesia. Tapi dan dua-duanya orang Mesir. Namun mereka didahului oleh fatwa pendahulu ulama Azhar. Ya. Dan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi daftar ulama-ulama Azhar yang mereka ikut dalam muktamar berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Ini adalah daftar nama-namanya. Ya. Jadi kalau disebut di situ ada perbedaan pendapat. Ulama Azhar yang mengharamkan bunga bank jauh lebih banyak dibandingkan ulama Azhar yang menilai itu bukan riba. Ya tinggal Anda bisa memilih, mau milih orang seperti ini ataukah memilih kumpulan para ulama pendahulunya. Baik, saya kira kita tidak perlu untuk memperpanjang lebar karena sedikit sensitif berkaitan dengan sebagian orang yang tidak mau terima untuk penjelasan semacam ini. Wa hadza bil idhafah ila adadin kabirin minal ulama. Ini jika kita tambahkan dengan sejumlah ulama-ulama besar alladzina mathalu 35 daulatan islamiyah yang mereka mewakili 35 negara Islam. Tarakna dzikra asma'ihim ikhtisaran, kami sebutkan secara ringkas beberapa nama mereka yang di atas ini. Ini semuanya daftar yang mengatakan bunga bank itu riba. Baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada riba jenis yang kedua. Kita beralih ke riba jenis yang kedua. Nah, ini juga tidak kalah sensitif dengan riba jenis yang pertama. Riba jenis yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli ini hanya berlaku pada komoditas ribawi. Hanya berlaku pada komoditas ribawi. Tidak berlaku untuk komoditas selain komoditas ribawi. Baik. Komoditas ribawi itu ada 6. Ada 6. Dan 6 itu disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit. Seperti ini hadisnya. Hadis Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithlin." Emas dengan emas itu harus sama. Wal fiddatu bil fiddati mithlan bimithlin. Perak dengan perak juga harus sama. Wat tamru bit tamri mithlan bimithlin. Kurma dengan kurma juga harus sama. Gandum dengan gandum harus sama. Garam dengan garam juga harus sama. Syair dengan syair juga harus sama. Faman zada aw izdada faqad arba. Siapa yang memberikan kelebihan atau minta kelebihan, faqad arba, berarti dia melakukan transaksi riba. Bi'udz-dzahab bil fiddah kaifa syi'tum. Kalian boleh mentransaksikan emas dengan perak sesuka kalian, yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan.
Wa bi'u sya'ira bitamri kaifa syi'tum, kalian boleh transaksi gandum dengan kurma seperti yang kalian inginkan, yadan biyadin, selama dari tangan ke tangan. Tangan ke tangan itu maksudnya apa? Tunai. Baik. Sekarang kita sebutkan ini. Dari penjelasan Ubadah bin Samit, hadis Ubadah bin Samit, maka komoditas ribawi bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat tukar, komoditas yang merupakan alat tukar. Yang disebutkan dalam hadis itu adalah emas dan perak. Ini yang disebutkan dalam hadis. Turunannya adalah semua mata uang. Semua mata uang. Ini turunannya. Saya sebut turunan, artinya dia tidak disebutkan dalam teks hadis, tapi kita bisa sebutkan ini hasil analogi dengan teks hadis, bahwa uang itu turunan dari emas dan perak. Bisa dipahami ya? Emas dan perak yang disebutkan dalam hadis, sementara uang itu tuh turunan. Yang kedua, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Yang disebutkan dalam hadis, di situ ada kurma, gandum, bur, dan garam. Bur itu apa, Pak? Ya, mirip seperti gandum tapi lebih halus. Ini yang disebutkan dalam hadis. Maka Anda juga bisa buat turunannya. Turunannya meliputi apa saja? Semua sembako yang bisa disimpan. Meliputi beras, jagung, gula, tepung, terus apa lagi? Jagung, gula, tepung, dan seterusnya. Ini turunannya. Baik, begini ya. Sudah? Jadi kita kenali dulu komoditas ribawi. Berikutnya, setelah kita mengenal komoditas ribawi, maka kita perlu tahu aturannya. Aturannya. Bagaimana aturannya? Aturannya ada 3. Yang pertama, jika ditukar yang sejenis, maka wajib sama kuantitas. Dan yang kedua, wajib tunai. Wajib sama kuantitas dan wajib tunai jika yang sejenis. Insya Allah paham? Baik. Contohnya emas dengan emas. Ini harus sama kuantitas. Ingat, yang sama kuantitas ya, bukan kualitas. Dan yang kedua, harus tunai. Jadi tidak boleh yang satu sekarang, yang satu besok, tidak boleh. Dah? Misalnya begini, kasus. Ada orang mau menukarkan emas 18 karat sebesar 20 gram. Ditukar dengan emas 24 karat. Kira-kira beratnya berapa di sini? Ini beratnya berapa? Berapa? Boleh nggak kayak gini? Emas 18 karat, 20 gram ditukar dengan emas 24 karat. Agar senilai, maka yang ini 15 gram. Boleh? Kalau seperti ini jadinya riba fadl. Jika yang terjadi seperti ini, maka statusnya riba fadl. Paham ya? Baik.
Ini riba fadl. Terus yang boleh gimana? Jadi kenapa disebut riba fadl? Anda perhatikan cacatnya ada di sini. Tidak sama. Yang boleh gimana? Yang boleh ya harus dibuat sama. Sehingga solusi emas 18 karat sebanyak 20 gram. Ketika ditukar dengan emas 24 karat, maka di sini harus 20 gram. Ya nggak ada yang mau, Pak. Ya kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Kecuali kalau ini diubah dulu. Ini jadi uang. Nah, ini jadi uang. Lalu uangnya dipakai untuk beli ini. Nah, itu bisa. Tapi harus diwujudkan dalam bentuk yang lain dulu, uang, kemudian uangnya dipakai untuk transaksi sebelahnya. Bisa dipahami ya? Sehingga jadinya ada berapa transaksi? Ada 2 transaksi. Transaksi ini, terus transaksi ini. Ini akad 1, akad 2. Mungkin selisih waktunya hanya 1-2 menit, itu sudah sah. Tapi harus ada uang tunai, ada emas tunai. Sudah? Selanjutnya, ini aturan yang pertama tadi ya. Kita beralih ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua, jika ditukar dengan satu kelompok tapi beda jenis, maka di situ harus tunai. Boleh beda kuantitas, tapi wajib tunai. Contohnya, emas dengan perak. Kalau emas dengan perak dipertukarkan, maka harus tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Kita lihat hadis berikut ini. Ada seorang sahabat namanya Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dia bercerita, Malik bin Aus datang menemui sekelompok sahabat yang sedang duduk bersama. Sekelompok sahabat yang sedang duduk bersama ini ada Umar bin Khattab, ada Thalha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang lain. Lalu kata Malik, Aqbaltu akul. Aku datang kemudian aku menyampaikan, Mayyastarifud darahim. Siapa yang punya dirham untuk ditukarkan dengan dinar? Faqala Thalha bin Ubaidillah. Lalu Thalha bin Ubaidillah mengatakan, wa huwa inda Umar. Pada waktu itu beliau di dekat Umar. Arina dhahabaka, coba tunjukkan mana emasmu, kasih sini emasmu. Tsumma tina idza jaa khadimuna nu'tika warikaka. Kemudian nanti akan kami kasih, kalau pembantu saya sudah datang, akan aku serahkan perakmu. Jadi ceritanya di sini, Malik membawa apa? Malik membawa apa? Emas. Sedangkan Thalha punya perak, tapi di mana? Di rumahnya. Nah, saat Malik bin Aus ini datang, Thalha menyuruh budaknya tolong ambilkan perak di rumah. Lalu Thalha meminta, mana emasmu? Diminta dulu. Peraknya tunggu ya, nanti baru diambil. Faqala Umar, ketika melihat kejadian itu, Umar langsung mengatakan, kalla,
Tidak boleh. Wallahi la tu'tiyannahu wariqah. Demi Allah, kau harus segera serahkan peraknya sekarang. Au la taruddanna ilaihi dhahabah, atau kau harus kembalikan emas itu kepada dia. Sehingga orangnya masih ada di tempat, dua-duanya. Tapi cuma nunggu barang, tidak boleh. Peraknya menyusul, emasnya sudah diterima, tidak boleh. Paham ya? Baik. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, karena Rasulullah SAW bersabda, al-wariku bidzahabi riban illaha waha. Perak dengan emas itu riba kecuali hak waha, kecuali dari tangan ke tangan. Hak waha itu kalau bahasa kita nyah nyoh ya, dari tangan ke tangan. Sudah? Hadis ini tolong Anda jadikan sebagai dasar, dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Baik. Sekarang kita menuju kenyataan di lapangan. Kasus beli emas di masa sekarang. Yang pertama, jual beli emas online. Jual beli emas online. Ini beli emas kontemporer gitu aja. Yang pertama, jual beli emas online. Apa yang akan terjadi ketika orang melakukan jual beli emas online? Hah? Yang terlambat yang mana? Emasnya atau uangnya? Emasnya. Sehingga di sini ada emas, ada uang, ditransaksikan. Yang ini transfer, namanya transfer, berarti memakan waktu berapa hari? 2 detik. Sekali klik sampai. Sudah? Ini kirim, kurir. Memakan waktu berapa hari? Sekian hari. Gitu ya? Berarti di sini yang terjadi apa? Tidak yadan biyadin, tidak tunai. Kalau seperti ini maka jadinya riba nasi'ah. Jadinya riba nasi'ah. Baik. Praktek ini kami tidak setuju. Solusinya gimana? Digunakan wakil, akad wakalah. Baik. Caranya gimana Pak akad wakalah? Emas di Jakarta ditransaksikan dengan uang yang orangnya di Jogja. Emasnya di Jakarta, uangnya di Jogja. Begini. Kira-kira wakil ditaruh mana? Wakilnya itu di Jakarta atau di Jogja? Di tempat di mana emas itu berada. Maka A berada di Jogja, B yang punya emas, sehingga di sini harus ada wakil. Wakil di sini wakil siapa? Wakil B atau wakil A? Wakil A. Terus wakil A dengan B ini bertransaksi. A transfer ke wakilnya. Transfer. Sehingga wakil bawa duit ya. Kemudian wakil datang ke B, saya mau beli emas Bapak. Ini uangnya, mana emasnya? Sudah? Selesai. Selanjutnya emas itu jadi milik siapa? A. Tapi dibawa oleh wakilnya di Jakarta. Wakilnya ini siapa Pak? Ya pokoknya orang C misalnya ya. Wakilnya adalah C. Nah, syarat wakil A harus
bukan orangnya B. Wakil A di sini harus bukannya aneh. Jangan sampai wakilnya Tidak boleh orangnya B. Nah, tidak boleh orangnya B. Orangnya B itu siapa? Istrinya, bapaknya, anaknya, ibunya, karyawannya, itu orangnya B semua. Sehingga ini aja istri saya jadi wakil. Ya enggak bisa. Kamu dan istrimu satu badan. Orang kamu, maka dia tidak bisa mewakili konsumen kamu. Begitu ya. Sehingga cari bukan orangnya B. Kalau misalkan si A menunjuk kurir sebagai wakil penerima, Bisa. Jadi kurirnya datang ke B, kan kurir bukan orangnya B ya. yeah. Kurir bukan orangnya B. Si A datang ke B untuk menerimakan emasnya, untuk menerima emasnya, sudah si A transfer langsung ke B bisa. langsung ke B bisa. Jadi nanti kalau saya transfer ke kurir bisa hilang ini. Baik, kurir disuruh dulu ke B. Setelah ketemu B, 3 orang ini siap. B, kurir dan A yang ada di Jogja. Sudah? Mereka WA-WA-an, sudah siap ya? Siap. A langsung transfer ke B. Nah, terus ditunjukkan bukti transfer. Oh, uang sudah sampai. Langsung B menyerahkan emasnya ke kurir. Sudah? Selanjutnya kurir mengirimkan emas itu ke A. Kurir dikasih uang jasa. Karena praktek itu terjadi juga Ustaz ketika keberadaan orang Indonesia pengen bayar hotel di Mekah ataupun di Madinah Ustaz. Mereka menetapkan wakil penerima uang rupiah ke real. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah tidak masalah. Selama jadi wakil dengan yang mewakilkan itu dianggap sama. Maka C dengan A itu dianggap sama. Sehingga C wakil A, maka C itu sama dengan A aksen. C adalah wakil A, maka C itu A aksen. Bayangan A gitu ya. Sehingga C dengan A itu sama. Paham insyaallah? Baik. Semua status wakil itu seperti ini. Misalnya Bapak mau menikahkan putri Bapak, tapi Bapak nggak bisa di tempat. Putri saya ada di rumah, saya sedang di luar negeri kerja. Langsung saya wakilkan ke saudara saya untuk menikahkan putri saya, jadi wali. Statusnya saudara Anda dengan Anda sama. Karena Anda sudah mewakilkan kepada yang bersangkutan. Insya Allah paham ya? Alhamdulillah. Sudah? Selanjutnya, beli emas di butik. Kasus beli emas di butik. Kalau beli emas di butik, aneka butik-butik penjual emas, boleh nggak Pak? Boleh asal yadan biyadin. Cuman yang beresiko seperti ini. A datang ke butik. Lalu di butik A menghadap meja kasir. Setelah itu pindah ruang ke ruang pengambilan emas. Pindah ruang ke ruang pengambilan emas. Ini apa namanya? Ini apa? Penjaga emas. Safety box ya. Penyerah yang menyerahkan emas. Nah, nanti A akan pindah ke sini. Nah, ketika seperti ini yang terjadi, berarti kan ini uang masuk dulu ya.
gitu. Terus dia dikasih selembar kertas bukti pembayaran. Kemudian di sini ngantri. Di sini ngantri untuk bisa masuk ke ruangan penyerahan emas. Kalau pakai hadis Malik bin Aus bin Hadatsan tadi, Tidak boleh. hah? Enggak boleh. Andaikan Umar masih hidup dilarang. Begitu ya. Jadi kita kalau komitmen dengan nas ini tidak boleh harusnya. Sudah? Nah, muncul pertanyaan. Pak, DSN kan membolehkan. DSN MUI membolehkan. Nah. Dan saya kalau kajian kok nyebut nama tuh? Ya kalau dalam ranah ilmiah sah-sah saja ya. Bukan untuk menyudutkan tapi untuk membandingkan. Ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini. Saya sudah pernah membedah fatwa DSN MUI tentang itu, di ANB Channel ada. Kalau nggak salah judulnya halal haram jual beli emas. Kita bedah fatwa DSN. Dan memang dalam hal ini DSN mengatakan bahwa emas itu bukan benda ribawi untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini. Dengan pertimbangan bahwa emas bukan alat tukar. Dengan pertimbangan emas bukan alat tukar. Sudah? Karena emas bukan alat tukar, maka emas bukan benda ribawi lagi. Dulu di zaman Nabi dan para sahabat itu benda ribawi. Karena emas itu alat tukar. Sekarang emas itu bukan alat tukar, maka bukan lagi benda ribawi. Ini pertimbangan DSN. Baik, dan DSN mengambil pendapat ini diturunkan, ya, diturunkan itu dalam bahasa fikih ditakhrij, istilahnya ditakhrij dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan Ibnul Qayyim. Nah, sekarang kita menuju pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendapat Ibnu Taimiyah dan menurut Ibnu Qayyim, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, emas perhiasan itu bukan benda ribawi. Emas perhiasan, hanya emas perhiasan. Tapi kalau koin emas atau emas selain perhiasan, misalnya batangan atau emas yang belum dicetak, itu benda ribawi. Mereka tetap sebut itu benda ribawi. Jadi emas perhiasan atau yang disebut dengan az-zahab al-musawwag, mereka sebutannya az-zahab al-musawwag, itu bukan benda ribawi. Sudah? Tapi emas yang lain benda ribawi. Tapi emas yang lain itu benda ribawi. Jadi tidak menafikan semua emas, tapi hanya emas perhiasan saja. Emas yang lain tetap benda ribawi. Itu menurut IT dan IKI, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Paham insyaallah? Baik. Lalu ini disimpulkan oleh siapa? Oleh DSN. Kenapa IT dan Ibnu Qayyim itu mengatakan itu benda ribawi? Karena itu bukan benda, karena itu barang dagangan, bukan alat tukar. Bukan alat tukar. Namun menurut jumhur ulama, semua emas benda ribawi.
Semua emas adalah benda ribawi. Baik perhiasan maupun bukan perhiasan. Ustaz izin. Karena dalam faktanya sekarang emas perhiasan dengan emas yang bukan perhiasan itu kan berbeda nilainya Ustaz. Kalau emas perhiasan itu secara otomatis dia akan dipotong. Tapi kalau emas yang wujudnya logam mulia, dia tidak mengalami potongan, dia mengikuti harga. Baik. Emas perhiasan itu sama juga, dia mengikuti harga, tapi kenaikannya tidak sesignifikan emas batangan. Karena kan dia ada campurannya ya. Ada campurannya sehingga tidak 24K tapi tinggal 18K, ada yang 15K. Jadi 18 karat, 15 karat sampai ada yang karatan juga kan. Campur sama besi kan. Saya pernah lihat ada emas terus ada tulisan kecil sekali, saya coba lihat tulisannya 30%. Emas 30% itu berarti kan berapa? 8 karat ya. 8 karat. Iya. Masya Allah. Emas kok 8 karat. Sehingga besi yang itu, 18 karat campuran yang lain ya. Tayyib. Terus gimana kalau seperti itu? Ya bukan masalah ada pemotongan dan bukan ada pemotongan. Selama itu emas maka dihukumi emas. Kalau menurut jumhur semuanya benda ribawi. Paham di sini? Nah, DSN menilai semua emas bukan benda ribawi. Kebalikan dari jumhur. Bukan benda ribawi. Jadi sebenarnya DSN yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu mengambil utuh atau berbeda. Berbeda. Karena kalau menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang diambil itu emas perhiasan saja yang bukan benda ribawi. Tapi kalau DSN semua bentuk emas itu bukan benda ribawi. Konsekuensinya kalau itu bukan benda ribawi, mau transaksi kredit, emas, cicil emas, kemudian transaksi di butik emas seperti yang tadi kita contohkan ya, pindah ruangan, ngantri dulu sehingga tidak serah terima secara tunai, boleh semua. Karena bukan benda ribawi. Tapi kalau kita komitmen dengan mengatakan itu benda ribawi, maka statusnya nggak boleh. Sehingga kalau misalnya menurut Ibnu Taimiyah praktek jual beli emas di butik tadi boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bukan perhiasan. Yang Anda beli itu emas batangan. Tapi kalau menurut DSN boleh karena itu bukan benda ribawi. Mahfum? Baik. Terus pertimbangan untuk menilai adanya khilaf seperti ini, kira-kira yang mendekati mana? Saya tidak model tunjuk hidung, ini aja, pilih ini aja, bukan. Tapi akan lebih baik kalau kita punya pertimbangan. Sudah? Coba perhatikan ini ya. Sedikit bersentuhan dengan usul fikih. Bahwa disebutkan dalam teks hadis, saya tulis tarjih, yang dinyatakan dalam hadis, itu teksnya emas, bukan dinar. Emas, bukan dinar. Jadi ini yang tersebut dalam teks hadis. Coba lihat di hadis Ubadah bin Samit tadi ya. Ubadah bin Samit menyebutkan az-zahab bid-zahab. Nabi SAW mengatakan emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan ad-dinar bid-dinar. Tapi yang beliau sampaikan apa? Emas dengan emas, bukan dinar dengan dinar. Paham? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau dinar itu koin uang emas. Kalau emas ya mencakup semua emas. Yang disabdakan Nabi SAW itu emas, bukan dinar. Paham insyaallah? Baik, satu. Yang kedua,
Ini pertimbangan yang pertama. Yang kedua, jika semua emas bukan benda ribawi, maka konsekuensinya hadis Ubadah yang riwayat Muslim tadi ya, hadis Ubadah jadi tidak berlaku. Hadis Ubadah bin Somit jadinya tidak berlaku. Ya sudah, nggak ada hadis ini. Hadis ini sudah nggak berlaku lagi. Anggap seperti nggak ada. Karena begini, emas itu asal, uang itu turunan. Anda bisa nyebut uang itu benda ribawi karena dikiaskan, dianalogikan dengan emas. Paham ya? Jadi emas itu asal, kasus asal. Sedangkan uang itu kasus turunan. Uang itu kasus turunan. Jadi uang disebut benda ribawi karena dianalogikan dengan emas. Paham? Karena disamakan dengan emas. Uang ini benda ribawi disamakan dengan emas, disamakan dengan emas. Paham Pak kalimat ini ya? Sudah? Nah, sehingga emas itu kasus asal. Jika kasus asalnya ini dihilangkan, turunannya nasibnya gimana? Ibarat ini gandol atasnya. Atasnya ini dihilangkan. Ini bukan benda ribawi lagi. Lah terus bawahnya ini jadi apa? Paham ya? Nah, ada kaidah dalam usul fikih at-ta'lil yang ini disampaikan oleh Imam Al-Qurhi. At-ta'lil alladhi yuaddi ila ibtalil asli batilun. Penjelasan yang menyebabkan dalil tidak berlaku itu batil. Kalau kita mengatakan semua emas bukan benda ribawi, maka hadis Ubadah bin Somit jadi tidak berlaku. Hilang semua hadis itu. Paham ya? Baik. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, emas perhiasan itu tidak dizakati. Sebagai konsekuensi dia bukan benda ribawi tadi. Dia barang dagangan. Maka sama sebagaimana HP, sama sebagaimana perabotan, walaupun mahal tidak dizakati. Baik. Tapi dinar dan dirham itulah yang dizakati. Emas, koin itu yang dizakati. Emas batangan yang dizakati. Nah, menurut DSN emas dizakati. Uang juga dizakati. Dengan alasan ya, emas itu dizakati karena dia yang disebutkan dalam dalil. Nah, jadinya dikeluarkan sebagian hukum, dimasukkan sebagian hukum. Ya, mungkin boleh kita sebut enggak konsisten. Konsekuensi ketika Anda mengeluarkan emas dari benda ribawi seharusnya tidak dizakati pula. Tapi DSN berpendapat emas dizakati. Paham insyaallah? Baik. Nah, dengan pertimbangan ini ya kami mengatakan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama. Bahwa emas itu benda ribawi. Wallahu a'lam. Ini bingung dong atau belum? Jelas atau belas? Tapi insya Allah jelas. Pelan-pelan sekali tadi. Saya belum masuk ke bank ya nih. Kalau ke bank nanti bisa kita bandingkan lagi. Masuk ke bank sebentar ya. Kita masuk bank sebentar ya. Baik, sekarang kita masuk ke ruangan bank. Bank menjual emas. Saya sebut bank syariah. Saya pernah di bank syariah, kuota saya habis.
Terus di situ ada wifi. Kemudian saya tanya ke petugas, boleh saya connect? Boleh Pak, silakan. Maksudnya apa? Cicil emas. Jadi di situ ada produk cicil emas sampai jadi password wifi di bank. Baik, adik-adik tenang dulu ya. Udah pada datang nih. Nah, cicil emas ini oleh bank syariah mereka selalu beralasan sudah sesuai fatwa DSN. Dan saya tidak menyampingkan fatwa ini, maka saya pernah bedah, saya baca, kemudian kita lihat pertimbangan-pertimbangan DSN untuk mengatakan kenapa DSN membolehkan transaksi emas secara tidak tunai. Cicil emas DSN. Ya? Sehingga menurut DSN cicil emas boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena bukan ribawi. Karena bukan benda ribawi. Seperti Anda nyicil HP, nyicil motor, nyicil yang lain boleh. Sebab itu bukan benda ribawi. Selanjutnya. Namun dalam fatwa DSN ini ada catatan. Jadi skemanya kan kayak gini ya. Nasabah, bank. Bank ini menyediakan emas 10 gram. Terus nasabah datang untuk bertransaksi cicil emas tadi. Cicil emas. Sudah? Nah, ketika mereka bertransaksi cicil emas ini, nasabah setor secara bertahap. Setor secara bertahap. Misalnya setor 5 juta. 10 gram itu sekarang berapa? 1 gram 2 juta. 20 juta kan? 5 juta misalnya. 5 juta. Baik. Kepingan emas yang ada 10 gram. Itu kan tidak diserahkan ke nasabah. Jadi cicil emas itu bukan saya bayar cicilan pertama, emasnya diserahkan, bukan. Tapi emasnya ditahan. Di sini cuma dicatat sama bank, Anda dapat 5 juta itu berarti berapa? 2,5 gram. Begini ya. Sudah? Nah, 10 gram ini ditahan. Kenapa ditahan? Jadi jaminan. Jadi agunan. Karena kamu belum lunas, maka emasnya kami tahan jadi agunan. Udah? Lanjut. Store lagi. Nah, dapat rezeki agak banyak, store 10 juta. Dicatat di sini jadi 5 gram. Tapi tetap emas ditahan. Store lagi 5 juta. Jadi 2,5 gram. Nah, baru diserahkan. Boleh juga dititipkan di bank. Dah, saya tidak ambil, saya titipkan di bank. Sampai di sini paham? Baik. Dalam fatwa DSN tadi, tentang cicil emas tadi, di situ ada catatan. Coba kita buka catatannya ya. Fatwa DSN tentang cicil emas. Nah, ini yang pernah saya bedah, dan di bagian akhir dari fatwa setelah menyampaikan beberapa konsiderasi dan pertimbangan ada catatan seperti ini. Nah, harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Paham ini? Jadi ini, yang ini tadi ya. 10 gram dijual 20 juta. Ini kan nyicil dalam waktu yang berbeda kan? Ya.
Sehingga ini pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga. Sementara harga 10 gram ini naik. Sementara harga 10 gram ini naik. Sehingga saat pekan pertama, cicilan pertama, harga emas masih 2 juta. Pekan kedua, harga emas sudah 2,3 misalnya. Menurut DSN, ini nggak boleh geser. Tetap 20 juta. Sehingga total ini ya, tidak boleh lebih dari 20 juta. Realitanya di bank menyesuaikan kenaikan harga. Paham insyaallah? Pak, emas sekarang sudah naik, Bapak kan mau 10 gram. Jadi kemarin Bapak sudah saving 2,5 gram. Bapak sekarang kalau mau saving 5 gram, nggak bisa 10 juta lagi. Bisanya 11, sekian juta atau 12 juta. Baru dapat 5 gram. Karena harga emas naik. Pekan ketiga harga emas sudah 2,5 juta per gram. Maka nggak bisa 5 juta lagi untuk bisa dapat 2,5 gram. Paham ya? Nah. Jadi kalau kita melihat catatan ini, maka praktek di bank syariah, jika di situ ada kenaikan, mengingat jumlah mengingat jumlah harga emas itu naik, berarti tidak sejalan dengan fatwa DSN. Yang kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan, seperti yang tadi saya sebutkan di sini, ditahan oleh bank untuk dijadikan jaminan, tidak masalah. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jadi bank tidak boleh dengan emas jaminan ini dipakai melayani nasabah yang lain. Padahal Anda bisa bayangkan bank syariah ini kan ada nasabah 1, nasabah 2, nasabah 1, nasabah 2, nasabah XX yang kita tidak tahu sampai berapa. Dah, pertanyaannya, bank syariah menyediakan berapa keping? Menyediakan berapa keping? Hah? Bank kan bukan penjual emas, sehingga dia punya banyak keping emas. Jika di Jakarta peminat cicil emas ini ada 100 orang, apakah bank menyediakan 100 keping? Hah? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Maka mungkin Bapak misalnya mau uji coba ya, datang ke sana, saya mau cicil emas. Lihat emasnya. Lihat emasnya, dia bisa tunjukkan nih Pak emasnya. Cuman baik. Itu doang. Terus di sini ada berapa keping Pak? Bapak punya berapa keping? Saya nggak yakin bisa menyediakan misalnya lebih dari 10 atau belasan keping. Iya. Buktinya kan dia yang mengikuti harganya naik juga Ustaz. Karena kalau dia menyediakan banyak, pakai uang nasabah untuk kulaan emas, dan bank itu secara regulasi nggak boleh kulaan emas. Paham ya? Sama sebagaimana bank ketika menyediakan mobil, motor, dia tidak kulaan. Ya. Dia kan tidak nyetok, sebab bank anti dengan stok. Iya. Nah, itu juga melanggar fatwa DSN. Ada klaim, ada realita di lapangan. Alhamdulillah. Udah jam 6 lebih ini. Iya itu. Pripun iki. Terus. Aduh. Anda jelas atau belas ini? Jelas Ustaz. Enggak bingung kan ya? Muhammad. Boleh saya sebut baru pertama kali saya detailkan tentang ini di sini ya. Di forum yang lain belum pernah kita singgung sedetail ini. Yang sekarang ada praktek lagi gini Ustaz. Ini kan emas memang baru naik-naiknya Ustaz. Yeah. Nah sekarang banyak sekali beredar penjualan emas batangan antam Ustaz. Emasnya di Jogja, pembelinya dari luar negeri bahkan. Nah ketika mereka luar negeri bertemu datang ke Indonesia,
si pemilik emas ini, saya keluarkan emasnya kalau kamu sudah transfer. Dan ini banyak sekali beredar Ustaz di kalangan beberapa pemain emas Ustaz saat ini Ustaz. Nah kemarin saya sampaikan ada solusi ketika dulu saya pernah bermain seperti itu. Pemilik emas itu titipkan ke safety box di bank yang ditunjuk. Kemudian pembeli juga menitipkan uang di bank yang ditunjuk. Itu insya Allah lebih aman atau tidak seperti itu, misalnya seperti itu. Dua-duanya titip di situ. Iya, dua-duanya titip di situ agar Terus siapa yang nanti bertransaksi? yang bertransaksi adalah mereka kedua-duanya. Berarti mereka ketemu. Mereka ketemu di bank yang ditunjuk dengan alasan begini, Ustaz. Si pemilik uang itu tidak yakin apakah orang yang penjual tadi, reseller tadi benar-benar memiliki emas. Dan pemilik emas tidak yakin ketika dia mau menjual katakanlah senilai 3 miliar, apakah benar-benar si pemilik uang tadi benar-benar memiliki uang atau tidak. Seperti itu boleh Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa. Sehingga ada mungkin bisa kita sebut bank kustodian ya. Bank Kustodian namanya. Kustodian. Oh, kustodian. Jadi dia seperti intermediate antara penjual dan pembeli. Masing-masing apa yang kita miliki ditaruh di tengah. Nah, sudah? Betul. Sehingga masing-masing nunjukin bukti. Nih, saya sudah naruh uang di situ. Iya. Kamu, saya sudah naruh emas di situ. Nih. Nah, kalau salah satu bohong, bisa saya tarik kan? Iya. Setelah berada di tengah, terus mereka berdua datang di tengah. Iya. Insya Allah tidak masalah. Oh, iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Ustaz. Monggo. Mic-nya. Jadi Bismillah. sebelum pakai mic di pentong saya tuk. Bismillah, Assalamualaikum. Jadi yang Ana tanyakan untuk ke Antam itu biasanya kan kita online dulu, baru nanti kita datang ke Antamnya untuk ambil emasnya. Itu seperti apa Ustaz? Hukumnya dan solusinya? Ya kalau pakai fatwa DSN dan itu yang dipakai oleh Antam boleh, karena emas bukan benda ribawi menurut fatwa DSN tadi ya. Makanya Antam sendiri juga menyatakan kami praktik seperti ini karena ada fatwa dari DSN. Tapi misalnya konsumennya meyakini saya nggak yakin dengan kebenaran fatwa itu, berarti Anda perlu transaksi yang tunai sehingga nggak bisa transfer online dulu terus membawa bukti pembayaran untuk pengambilan besok atau sekian hari. Berarti nggak bisa Pak beli di Antam kalau metode yang dilayani hanya itu. Kalau metode yang dilayani hanya itu berarti Anda nggak bisa beli di Antam. Jika kita tidak meyakini kebenaran dari fatwa DSN tadi, berarti Anda beli dari orang lain yang sudah punya emas Antam. Si A satu kota dengan saya sedang jual emas Antam, nah, Anda beli dari situ, bukan beli di butiknya langsung. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi online untuk bank emas. Boleh nyebutkan nama aplikasinya nggak kira-kira? Ya, kalau promosi malah bahaya ya. Karena ada keraguan-raguan atau banyak bertanyanya. Jadi saya sudah mencoba melihat berulang-ulang, tapi kok ada rasa janggal. Entah mungkin karena kekurangan ilmu saya, jadi inilah yang jadi pertanyaan. Jadi aplikasi tersebut mungkin menjelaskan dia itu sebagai wakil untuk kita bertransaksi emas, dalam tanda kutip menjadikan aplikasi tersebut sebagai bank emas. Jadi memfasilitasi terutama seandainya ada transaksi orang yang di luar negeri untuk mengirim ke dalam negeri. Artinya
seandainya ada A beli emas di luar negeri, untuk dikirimkan ke dalam negeri, nanti emas tersebut boleh digunakan di dalam negeri. Biasanya katanya emas di luar negeri itu harganya kualitasnya lebih bagus ini dan itu. Itu gimana ya Tete? Karena prinsipnya sama dengan tadi. Jadi si aplikasi ini menjadikan wakil untuk disimpan di situ juga. Nanti setelah disimpan, nanti nominal emas disebutkan dalam bentuk uang. Nanti yang di dalam negeri boleh dia mengambil. Yang jadi keraguan-keraguan saya adalah silahkan mengambil dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk rupiah. Nah itulah yang jadi pertanyaan ini, boleh apa enggak gitu ya? Siap. Coba lihat ini ya. Di sini ada A, kemudian ada aplikasi. Baik. Ada beberapa model sebenarnya, dan Masya Allah orang Indonesia itu sangat kreatif dalam urusan jual beli emas tanpa memandang ini riba atau bukan. Nah, kasusnya begini, A ini kan store-nya hanya uang ya, dia tidak mungkin store emas, dia store uang. Namun store uang itu bertahap. Yang pertama dia store uang 5 juta. Nah saat dia store uang pertama 5 juta, di kurs itu kan ada ya. Berarti Anda dapat misalnya 2,5 gram emas. Yang kedua di waktu yang berbeda dia store uang 8 juta. Oh berarti Anda dapat, jadi berapa ini? Enggak sampai 4, anggaplah emas karena naik Anda cuma dapat 3,6 gram. Ketiga dia store 10 juta. Emas karena naik dia cuma dapat, ini kan harusnya 5 gram ya, kalau 2 juta dia dapat 4 gram misalnya, seperti ini. Terus ini disimpan, save dalam waktu misalnya 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan ini emas naik sebesar misalnya 20%, naik terus 20%. Baik, kamu bisa dapat emas, totalnya ini berapa ini? Coba dihitung pakai kalkulator, 2,5 tambah 3,6 tambah 4, gak genep. Ya, 9,8. Hah? 10,1. Ini kan totalnya 10,1 gram. 10,1 gram. Begini ya. Setelah 5 bulan dia dijanjikan kamu boleh terima emas, boleh juga terima uang. Tapi emas sudah naik 20%. Sehingga 10,1 gram, kalau dia misalnya saya pengen emas, dikasih 10,1 gram. Oh saya pengennya uang. Nah kalau pengen uang nanti dikonversi 10,1 gram dikonversi ke uang. Jadinya misalnya 25 juta. Nah, jadi misalnya ya. Padahal setoran dia kan 23 juta. Tapi dia dapat 25 juta. Apa ini? Riba. Apalagi enggak riba? Dia store 23, 5 bulan jadi 25. Ini riba. Paham insyaallah? Baik. Dan model emas-emas digital kayak gini sangat tidak tidak kita rekomendasikan. Karena ini jadinya seperti money game. Sehingga kalau bisa ya nggak usah ikut-ikutan. Dan kami sampaikan bahwa emas itu bukan investasi. Emas itu bukan investasi.
Tapi emas itu hanya berfungsi sebagai hedging, untuk penjaga nilai saja ya, bukan investasi. Orang jangan berpikiran kayak gini. Dah sekarang saya investasi emas, kan untung toh. Misalnya 20 juta dapat 10 gram. Nah, 20 juta dapat 10 gram emas. Misalnya 3 tahun berikutnya harga emas jadi 3 juta. Berarti 10 gram emas ini jadi berapa? 10 gram jadi jadi 30 juta. Kan dia berpikir, wah untung 10 juta. Iya, jadi 30 juta. Tapi 30 juta ini kalau kamu pakai beli emas, sama. Sehingga kamu sebenarnya hanya punya emas yang sama. Kamu melepas emas kamu, sekarang kamu nggak punya emas, punyanya uang, jadi 30 juta. Tapi 30 juta kalau kamu mau pakai beli emas, sekarang investasi lagi, beli emas lagi, ya sama, pakai uang itu juga. Sehingga sebenarnya hanya masalah hedging. Dan demand and supply inilah yang mempengaruhi naik turunnya emas. Semakin banyak demand, makin naik. Dan berita itu bisa berbahaya. Nah, sehingga sekarang misalnya diberitakan ini nanti akan naik. Namun perlu disadari di akhir zaman Allah akan mengeluarkan gunung emas sehingga orang itu banyak yang punya emas sampai ada orang yang keliling-keliling untuk nyebar emas, nggak ada yang mau nerima. Itu terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Baik. Kita sampai jam berapa? Ya, berarti gini aja ya. Dan yang mau diskusi tentang masalah ini insya Allah di sesi berikutnya. Oke, siap Ustaz. Karena sekarang juga marak juga Ustaz. Orang pinjem duit tapi yang dipinjemi punyanya emas. Ya. Saya dulu beli emas ini 10 juta. Sekarang ketika dijual itu kan ada potongan Ustaz. Katakanlah potongannya 400.000, jadi 9.600.000. Nah besok yang minjem ini ngembalikannya gimana Ustaz? Ya kalau jadi kata kunci dari utang adalah apa yang diterima itu yang dikembalikan. Nerima uang mengembalikan uang, nerima emas mengembalikan emas. Yeah. Itu kata kuncinya. Dengan nilai yang sama. Ya. Dan investasi emas kalau jangka pendek rugi karena potongan-potongan tadi. Anda akan untung investasi emas kalau jangka panjang. Siap, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ngapunten waktunya kita sudah molor setengah jam. Baiklah hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, belum puas rasanya kita untuk menerima ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Jangan khawatir, insya Allah masih ada waktu. Dan juga jangan lupa selalu pantau kajian beliau di ANB Channel. Insya Allah banyak sekali manfaat yang berkaitan dengan materi yang kita terima saat ini. Marilah acara kita pada session hari ini, pagi ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Sebelum kita bubar, perlu kami sampaikan, kami ingatkan sekali lagi, setelah ini para peserta sekalian dipersilahkan untuk langsung menuju ke Risto untuk sarapan pagi. Setelah itu ke kamar masing-masing untuk berganti kostum dengan kaos yang sudah dibagikan dan menuju ke lapangan barat parkir mobil. Demikian, semoga bermanfaat informasi ini dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.